Perkenalkan, nama saya Yohanes Paulus Setiawan Budi Harja, inisial saya PB, angkatan 191. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang layer controller. Layer controller adalah sebuah layer yang mengatur request dan mengembalikan respons pada klien. Saat mengatur request, layer controller dapat memanggil layer handler untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Namun, tidak pada setiap request, layer controller akan memanggil layer handler. Contohnya, ketika request yang diminta tidak memerlukan data dari model kita. Misalkan, validasi panjang nama, validasi input kosong, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan layer controller ke dalam codingan kita. Pertama-tama, kita akan menggunakan Visual Studio 2019. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah project bernama CloudStore VBL, yang di dalamnya terdapat satu buah login page yang akan digunakan oleh user untuk login dengan memasukkan username dan password mereka. Di sini kita akan mengecek apakah username dan password yang dimasukkan oleh user itu sudah benar dan sesuai dengan data yang ada di dalam database kita. Di dalam project ini, saya telah membuat beberapa layer, yaitu handler, model, repository, dan juga view. Pertama-tama, kita akan melihat layer repository terlebih dahulu. Di dalam folder repositories, saya telah membuat satu kelas bernama user repository, yang di dalamnya saya telah membuat satu objek dari entities kita yang bernama db, dan saya juga telah membuat satu method bernama getUser yang akan mereturn sebuah objek user jika username dan password yang dimasukkan oleh user sesuai dengan data yang ada di dalam database kita. Saya juga membuat method getUser ini akses modifiernya public agar method getUser dapat diakses di luar kelas user repository. Saya juga membuat method getUser ini bersifat statik agar ketika dipanggil, method getUser ini dapat langsung dipanggil lewat kelas user repository, tanpa harus membuat objeknya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan melihat layer handler kita. Di dalam folder handler, saya sudah membuat satu kelas bernama user handler, yang di dalamnya terdapat satu buah method bernama doLogin, dan di dalamnya terdapat satu buah objek user yang akan diinisialisasi oleh method getUser dari kelas user repository. Method doLogin ini akan mereturn sebuah respons berdasarkan objek usernya. Jika objek usernya ada, maka respons yang di-return adalah sukses. Dan jika objek usernya tidak ada, maka respons yang di-return adalah username atau password salah. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat layer controller kita. Pertama-tama, klik kanan pada folder controllers, lalu pilih add, lalu pilih class. Kita akan memberi nama outController untuk controller kita. Kenapa? Karena controller dibuat berdasarkan fitur yang ada, bukan berdasarkan model yang ada. Jika sudah, kalian bisa tekan tombol add. Di dalam kelas outController ini, kita akan membuat beberapa method untuk memvalidasi inputan dari user apakah sudah valid dan sesuai dengan data yang ada di dalam database kita. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah method untuk mengecek username yang menerima sebuah parameter berupa string yang di dalamnya terdapat sebuah atribut response yang berguna untuk menampung respons dari masing-masing validasi. Validasi pertama, jika username kosong, maka responsnya adalah username cannot be empty. Lalu untuk validasi kedua, kita akan mengecek panjang karakter dari username-nya. Jika kurang dari 5, maka responsnya adalah username must be more than or equals 5 characters. Lalu kita akan return responsnya. Validasi kedua adalah validasi untuk mengecek password.
Karena validasi yang akan kita gunakan kurang lebih sama, kita akan mengcopy method check username ini. Lalu kita paste di bawahnya, dan kita ganti nama methodnya menjadi check password. Lalu untuk parameternya kita ganti jadi string password. Lalu untuk validasinya juga kita ganti mengikuti parameternya. Lalu responsnya menjadi password cannot be empty dan password must be more than or equals 5 characters. Metode yang terakhir adalah metode untuk loginnya. Di dalam metode ini kita akan mengecek username-nya dan password-nya. Jadi kita akan membuat sebuah atribut yang menampung dari metode check username dan check password. Jadi di dalam metode doLogin ini akan ada sebuah atribut response. Yang pertama akan menerima check username terlebih dahulu. Dan jika responsnya masih kosong, yang berarti username-nya sudah valid, maka kita akan mengecek password-nya. Dan jika password-nya juga masih sudah valid, maka kita akan melakukan login dengan memanggil user handler. Karena user handlernya itu belum kita import, kita dapat menggunakan ctrl titik untuk mengimport kelasnya. Dan kita memanggil method doLogin. Yang terakhir, kita akan return response-nya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke login page.aspx kita. Untuk melihat code dan UI secara bersamaan, kita dapat mengeklik tab split di bawah ini. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah label yang berperan sebagai error label untuk menampung respons dari controller kita. Controller kita akan dipanggil di aspx.cs. Untuk beralih ke aspx.cs, kita dapat menekan tombol F7. Di sini, controller kita akan dipanggil ketika button login diklik. Namun, kita belum mempunyai method untuk menghandle event itu. Untuk mengenerate secara otomatis, kita dapat klik 2 kali di buttonnya, lalu akan tergenerate button login underscore click. Di sini kita akan mengambil username-nya dari username txt atau text box untuk username-nya. Dan juga password-nya dari password txt.text. Lalu error label-nya akan kita set berdasarkan respons dari controller kita, yaitu out controller yang belum kita import. Lalu setelah kita import, kita panggil doLogin dan masukkan username dan password sebagai parameternya. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan program yang telah kita buat. Untuk tampilannya akan sama persis dengan UI yang ada di Visual Studio tadi. Sekarang kita akan coba untuk validasi username kosong terlebih dahulu. Maka responsnya username cannot be empty. Jika kita masukkan ASD, maka username must be more than or equals 5 characters. Dan jika kita masukkan admin username-nya, maka password cannot be empty. Jika kita passwordnya masukkan 3 karakter, maka password must be more than or equals 5 characters. Dan jika kita masukkan passwordnya admin dan username-nya admin, maka responsnya adalah sukses. Kenapa? Karena di dalam database kita, yaitu pada tabel user, ada user yang memiliki username dan passwordnya itu admin. Maka loginnya itu sukses. Sekian materi kita pada kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.